Baik, terima kasih. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 2 mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Febrian Tidian Matthew dengan NIM 200907501023 dari Prodi Bisnis Digital kelas B. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar tenaga kerja. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini akan mengulas tentang pengertian pasar tenaga kerja, fungsi pasar tenaga kerja, jenis pasar tenaga kerja, manfaat tenaga kerja, kelebihan pasar tenaga kerja, dan kekurangan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, marilah simak ulasan yang ada saat ini yang telah ditampilkan dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kita masuk ke pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Dan kedua, kita masuk ke fungsi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor lainnya. Fungsi pasar tenaga kerja yakni sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, ketiga berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk ke manfaat pasar tenaga kerja. Manfaat adanya bursa tenaga kerja, yakni di sini kita bisa melihat bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja tersebut untuk memperoleh tenaga kerja. Bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang ada 8 jenis pasar tenaga kerja yang saya temui. Yang pertama itu adalah pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, pada jenis pasar yang pertama ini, tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus seperti dokter, akuntan, guru, dan lain-lainnya. Adapun tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman seperti montir, sopir, koki, dan lainnya. Nah, kita bisa melihat perbedaan dari ketiganya itu dengan ciri-ciri. Pertama, pasar tenaga kerja terdidik yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik. Pasar tenaga kerja terlatih yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja terlatih. Pasar tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Seperti kita bisa lihat tukang angkut, tukang batu, dan lain-lain mungkin ya. Nah, kita masuk ke jenis yang kedua itu adalah pasar tenaga kerja utama dan biasa. Yang pertama kita akan bahas pasar tenaga kerja utama atau primary labor market, yaitu pasar tenaga kerja yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terjadi pada lingkungan perusahaan besar. Kedua, manajemen perusahaan sangat baik. Ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat tinggi. Dan keempat, gaji dan upah tinggi. Kelima, jaminan sosial yang baik. Keenam, disiplin pegawai sangat tinggi. Dan ketujuh, jumlah perpindahan pegawai sedikit. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja biasa? Pasar tenaga kerja biasa atau yang bisa kita sebut secondary labor market, yaitu pasar tenaga kerja yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada lingkungan perusahaan kecil, manajemen perusahaan yang kurang baik, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan rendah,
gaji dan upah rendah, jaminan sosial kurang baik, terus disiplin pegawai juga rendah, sering terjadi perpindahan pegawai. Nah, jenis yang ketiga adalah pasar tenaga kerja intern dan extern. Pasar tenaga kerja intern yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Ini berkaitan dengan pemberian promosi atau kenaikan jabatan bagi pegawai yang bersangkutan. Pasar tenaga kerja ekstern yang dimaksud itu adalah pasar yang mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang memang saat itu dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita masuk jenis yang keempat adalah pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Nah, pasar tenaga kerja dalam negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di dalam negeri, gitu ya. Pasar tenaga kerja luar negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri, sebaliknya ya. Indonesia seperti yang kita tahu sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi, kurang lebih 220 juta, dengan banyaknya jumlah pengangguran ya akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memunculkan maraknya kejadian PHK, apalagi pada masa-masa COVID ini ya, sangat membutuhkan jasa pasar tenaga kerja luar negeri. Dengan adanya pasar tenaga kerja luar negeri, Indonesia dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus menambah devisa negara. Oke. Selanjutnya, jenis pasar tenaga selanjutnya adalah pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Terdapat banyak sekali dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna banyak sekali perusahaan. Nah, oleh karenanya itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perorangan pada perusahaan yang mereka inginkan. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Pada pasar ini berlaku pula hukum permintaan dan hukum penawaran, seperti pada pasar barang dan jasa atau pasar output. Itu berarti semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan tenaga kerja. Sebaliknya malah semakin rendahnya upah tenaga kerja, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja. Hal demikian berlaku pula pada penawaran, yakni semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin banyak penawaran tenaga kerja. Sebaliknya juga, semakin rendah upah tenaga kerja, ya semakin sedikit penawaran tenaga kerja. Nah, selanjutnya, di jenis pasar tenaga kerja selanjutnya adalah pasar tenaga kerja monopoli. Ya. Berdasarkan dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna, pada pasar ini, pasar tenaga kerja monopoli ini, seluruh tenaga kerja itu bersatu, menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh gitu ya. Serikat pekerja bertugas, dia mewakili para pekerja dalam menuntut upah dan fasilitas-fasilitas lain kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Karena bergabung dalam suatu kekuatan, yakni serikat pekerja atau buruh, maka para tenaga kerja itu memiliki hak monopoli dalam menjual atau menawarkan tenaganya. Nah, dalam pasar tenaga kerja monopoli, penentuan tingkat upah bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut ya. Pertama, menuntut upah lebih tinggi dari upah equilibrium. Kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Ketiga adalah menambah permintaan tenaga kerja. Oke. Di jenis pasar yang ketujuh adalah pasar tenaga monopsoni. Apa sih pasar tenaga kerja monopsoni? Nah, pasar tenaga kerja monopsoni ini tuh terjadi jika satu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja, sedangkan para tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerja atau serikat buruh yang tadi kita bahas.
Ini berarti kekuatan perusahaan jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja. Akibatnya upah yang terjadi umumnya di bawah upah equilibrium atau upah keseimbangan. Oke, jenis pasar tenaga kerja yang terakhir adalah monopoli bilateral. Pada pasar tenaga kerja ini, monopoli bilateral terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Ya, sekali lagi, saling bertentangan. Kekuatan pertama berasal dari para tenaga kerja yang bersatu dalam serikat pekerja. Dan kekuatan kedua berasal dari satu perusahaan yang merupakan satu-satunya perusahaan yang memakai tenaga kerja. Gitu. Serikat pekerja yang memberikan penawaran tenaga kerja mempunyai posisi yang sama kuat dengan perusahaan yang melakukan permintaan tenaga kerja, sehingga terjadilah keadaan saling memonopoli yang disebut monopoli bilateral. Ya. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari adanya pasar tenaga kerja. Ya, kelebihannya adalah untuk membantu mengurangi pengangguran. Kedua, untuk membantu bagi pencari kerja atau pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ketiga, menambah devisa negara. Keempat, untuk mudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kelima, kelebihannya adalah untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oke. Selanjutnya adalah kekurangan pasar tenaga kerja. Nah, kelemahan adanya pasar tenaga kerja ini yang pertama adalah munculnya kegiatan percaloan tenaga kerja. Kedua, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Inilah kelemahan atau kekurangan dari adanya pasar tenaga kerja. Nah, mungkin itulah ulasan tentang pasar tenaga kerja. Semoga apa yang saya jelaskan di sebelum-sebelumnya tadi boleh bermanfaat bagi kita yang menonton ini. Mungkin jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih.